ngomong tentang corona, aduh panik nih, corona nih udah banyak banget korbannya, udah gini, itu otomatis dong bikin masyarakat Indonesia itu semakin stres ya kan, karena takut dengan mendengar berita-berita negatif tentang corona. Nah, saya mikir kalau mereka stres, otomatis sistem imunnya bakal keserang dong ya, jadinya mereka gampang sakit. Nah, justru malah jadi mudah tertular penyakit, terinfeksi penyakit apapun itu, termasuk si coronavirus itu. Itu yang pertama, kita harus selalu rajin cuci tangan, baik itu dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau dengan menggunakan hand rub atau hand sanitizer ya nama lainnya. Nah, setelah kayak misalnya sebelum makan, kemudian setelah dari kamar mandi, setelah menyentuh barang-barang umum, setelah memegang gagang pintu, kemudian handphone, itu kita bisa mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian juga jangan lupa vitaminnya ya, untuk daya tahan tubuh yang mengandung vitamin C setidaknya 1000 mg, dan kita tidak perlu berlebihan yang dosis tinggi karena ujung-ujungnya nanti akan dikeluarkan sisa vitamin tersebut melalui urin kita, jadi kayak mubazir, percuma. Nah, kemudian istirahat yang cukup, lalu hindari tidak merokok ya, karena kan COVID-19 ini menyerang paru-paru ya. Kalau misalnya masih tetap merokok, paru-parunya udah jelek, udah rusak, makin mudah dong terserang oleh si coronavirus itu. Nah, kemudian tetap selalu bilang di Instastory atau enggak di post Instagram, jangan kemana-mana ya, di rumah stay at home dulu gitu, mainnya ditahan dulu, nanti juga pasti ada waktunya kok kalau semua ini udah berakhir. Jadi tetap aja kita harus stay at home, isolasi diri, bukan isolasi ya, lebih ke pokoknya stay at home gitu loh. Kemudian melakukan social distancing atau physical distancing, bahkan di rumah pun kalau bisa melakukan physical distancing dengan orang-orang rumah ya, karena kan kita nggak tahu entah kita yang memang ada COVID-nya di dalam, coronavirusnya di dalam ya, atau dari anggota keluarga kita ya. Kita hanya jaga-jaga aja ya, melakukan himbauan pemerintah. Nah, kemudian meskipun berada di rumah, tetap lakukan aktivitas fisik, olahraga ringan setidaknya 30 menit sehari, itu sudah cukup. Kayak misalnya entah itu berolahraga kayak yoga di rumah kan itu bisa ya, senam di rumah juga bisa gitu. Apalagi ada TikTok gitu loh. TikTok kan itu dance bisa itu dijadikan sarana olahraga ya di rumah, dengan cara yang menyenangkan juga. TikTok kan adalah cara yang menyenangkan. Kemudian hal yang lainnya adalah kita menerapkan etika batuk. Jadi kalau batuk pakai tisu, kemudian tisunya langsung dibuang, tapi yang dipegang tuh bagian luar tisunya, bukan bagian dalamnya, karena bagian dalamnya itu udah ada droplet kita ya yang tadi bersin atau batuk, itu dibuang ke tempat sampah dengan cara tutup dulu, kemudian dibuang. Nah, lalu kita wajib mencuci tangan karena kita nggak tahu, kemungkinan ada ya droplet yang menempel di tangan kita. Nah, kemudian kurangi memegang mata, memegang hidung dan mulut sebelum mencuci tangan, karena kita tidak tahu ada banyak mikroorganisme apa yang ada di tangan kita ya. Hal yang lainnya yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya habis pulang dari luar rumah, usahakan langsung mencuci tangan, langsung membuka pakaian dan langsung ditaruh di tempat cucian dan langsung dicuci ya, dengan menggunakan deterjen dan juga air panas. Kemudian langsung mandi ya, jangan duduk-duduk dulu di sofa atau bahkan ke kasur, jangan langsung mandi aja, jangan memeluk anggota keluarga yang lain atau menyentuh anggota keluarga yang lain, karena kita tidak tahu di tubuh kita apakah ada mikroorganisme tersebut. Nah, kemudian rajin menyemprotkan desinfektan ya ke benda-benda yang sering kita sentuh, kayak misalnya gagang pintu, kemudian handphone, meja, buku, kalau yang belajar, kursi, rajin disemprot dengan desinfektan. Lain yang juga penting itu kita harus senantiasa menjaga pikiran kita positif
jangan pikiran negatif. Maksudnya negatif itu di sini kayak negative thinking, memandang segala sesuatunya tuh buruk, kayak aduh aku takut nih keluar rumah, aku takut nanti tertular penyakit corona disease gitu. Jangan, kita nggak boleh stres ya, kita harus positive thinking, kayak oke, kita tahu ini sudah menjadi pandemi, tapi kan kita harus lihat sisi positifnya. Kita udah melakukan hal yang dihimbau oleh pemerintah, jadi kita nggak usah panik gitu. Tetap waspada, tetap jangan terlalu berpikiran negatif. Memberikan ketenangan, memberikan rasa nyaman gitu loh ke generasi milenial. Caranya gimana? Jadi Stella bilang jangan panik gitu loh. Kita nggak usah ikut terbawa panik dengan berita-berita yang ada di TV, kemudian di media yang lainnya. Kan kalau tentang corona, aduh panik nih, corona nih udah banyak banget korbannya, udah gini. Itu otomatis dong bikin masyarakat Indonesia itu semakin stres ya kan, karena takut dengan mendengar berita-berita negatif tentang corona. Nah, saya mikir kalau mereka stres, otomatis sistem imunnya bakal keserang dong ya, jadinya mereka gampang sakit. Nah, justru malah jadi mudah tertular penyakit, terinfeksi penyakit apapun itu, termasuk si coronavirus itu mudah terinfeksi. Nah, makanya saya pengen bikin jangan panik, harap tenang, semuanya tuh jangan panik gitu loh intinya. Tapi selain jangan panik juga harus tetap waspada, harus tetap menjalankan himbauan yang diberikan oleh pemerintah, oleh Kemenkes.